Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa pekan terakhir ini masyarakat kita disibukkan, ya, banyak disibukkan untuk pendaftaran anak didik untuk disekolahkan ke sekolah-sekolah favorit, katakanlah, berlomba-lomba, bahkan dengan segala cara untuk mendapatkan kursi itu, ya, mereka lakukan. Ada yang datang ke kelurahan, ke desa, minta surat keterangan miskin, tidak mampu. Padahal setiap hari ya kalau habis sholat dia minta kepada Allah agar jadi orang yang kaya. Malaikat aja bingung, ini yang bener yang mana sih? Pengen benghar atau pengen miskin? Tuh, gitu. Nyatetnya susah malaikat, karena berbeda-beda. Kenapa orang sampai melakukan itu? Karena memang disuruh oleh Rasulullah SAW. Ya. Salah satu hak anak terhadap orang tua itu ada 3. Kata Abu Hurairah dalam hadis Muslim dan Imam Tirmizi itu, Rasul berkata, hakul walad ala walidihi salah satu asya. Hak anak terhadap orang tua itu ada 3. Artinya apa? Kalau hak anak itu artinya kewajiban orang tua untuk anak ada 3, Pak. Yang pertama, ayuhsinasmahu idza walada. Memberi nama yang bagus ketika anak itu dilahirkan, ya, kasih nama yang bagus. Yang kedua, ayu'allimahul kitab idza aqala. Mengajarkan ilmu ketika dia sudah berpikir, memayyiz itu, ya. Ajarkan. Dan yang ketiga, ayuzawwijuha idza adraka, dan menikahkannya ketika sudah pantas untuk dinikahkan. Jadi yang pertama itu berikan nama ketika lahir itu. Oke, sekarang mungkin kita jadi orang tua ini sudah nggak ada anak yang baru lahir lagi, ya. Kecuali kalau istri muda mungkin bisa jadi itu, ya. Tapi kalau istri yang lama rasanya komplek kita susah. Rata-rata udah pada menopause, gitu, ya. Mungkin cucu, ya, sebagai kita kakeknya bantu anak kita itu memberikan nama yang baik. Kenapa begitu? Karena nama itu kata para ulama dia ada makna 3, Pak. Yang satu identitas diri, ya. Karena di akhirat itu Allah panggil kita dengan nama, Pak, ya. Allah tidak panggil dengan yang lain. Allah manggil kita dengan nama dan nama orang tuanya, ya. Nama yang bersangkutan dan nama orang tuanya, bin atau binti itu panggilan Allah kepada kita di akhirat nanti. Oleh karena itu Allah Rasul ajarkan ayyuhsinasmahu, berikan nama yang bagus, gitu, ya. Ya nggak harus ke Arab-Araban, ya. Boleh nama Indonesia, boleh nama Jawa, boleh nama Sunda. Yang penting dia bermakna apa? Ubidallah, bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting itu sebetulnya. Berikan nama yang bagus. Boleh yang gampang nama-nama nabi, nama-nama sahabat, boleh. Nama-nama alam semesta, boleh. Yang ada kesan ketundukan pada Allah Subhanahu wa taala. Kakeknya nih, kita sebagai kakek boleh menuntun anak kita tuh. Coba lihat nama rencana anaknya, namanya siapa? Ada yang sampai 10 kata, saking panjangnya tuh. Banyak amat. Paspor cuma 3, Pak, ya. 3 kata di paspor itu cukup, ya. 2, ya, boleh. 3 kalau keluar negeri tambah 1 bin jadi 3. Maksimal 3 lah. Untuk apa? Untuk memudahkan kalau kita umroh haji itu, ya, gak perlu panjang-panjang namanya. 3 kata lah, ya. Jadi pertama identitas diri itu. Karena Allah panggil kita nama kita dan nama bin orang tuanya. Yang kedua, harapan dan doa. Nama itu merupakan harapan dan doa.
Kalau namanya bagus itu ada harapan. Ya. Namanya tuh hegar. Wah, harapan kita jadi hegar, jadi terang. Anak kita kaya, harta, ya boleh. Kayak Suharta, harta. Kaya beneran. Dan itu bisa jadi doa. Nah, jadi doa. Harta, kata Suharta. Bagus, ya. Orang kaya raya. Kalau kita pengen seperti itu. Adil, pengen adil. Fadil, pengen mulia, pengen agung, pengen besar, ya, boleh. Jadi dua merupakan harapan dan doa. Yang ketiga, pembentuk kepribadian. Nama itu bisa membentuk kepribadian seseorang. Kalau namanya bagus, misalnya Muhammad Soleh, contoh nih, insya Allah itu membentuk pribadi dia. Saya kok gak enak nama saya Soleh ini, ya. Kalau nggak Soleh, bahaya juga nih, kesannya bertentangan gitu ya. Itu jadi semacam membentuk kepribadian. Boleh nama apa saja boleh, ya. Asalkan punya makna membentuk kepribadian. Boleh bahasa Jawa, boleh bahasa Sanskerta, ya. Ada. Jadi pertama identitas, yang kedua harapan dan doa, yang ketiga apa? Membentuk kepribadian. Dan nanti kalau punya cucu nih, ya. Oh ya, saya ingat tadi Pak Ustadz, bukan saya yang ngomong, saya cuma menyampaikan saja. Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang saya sampaikan tadi. Yang kedua, wa yu'allimahul kitab idza aqala. Mengajarkan ilmu, ya, kalau dia sudah pantas berpikir, mumayyiz tuh ya, udah berpikir. Apakah itu mau disekolahkan ya ke sekolah terendah, sekolah menengah atau sekolah tinggi, silakan. Kalau sanggup mendidik kita dengan pendidikan dasar, bagus. Apa aja sih yang penting diajarkan pada anak itu? Pertama, pendidikan iman. Itu penting, ya. Ajarkan, harus bilang, iftahu ala sibyanikum bi awwali kalimatin la ilaha illallah. Bukalah telinga anakmu itu dengan permulaan kata kalimat la ilaha illallah. Sehingga disunahkan tuh kalau anak lahir tuh azankan telinga kanannya, tamatkan telinga kirinya. Yang dimaksudkan adalah kata la ilaha illallah. Pendidikan iman. Yang kedua, pendidikan akhlak. Penting, Pak. Akhlak. Sejak kecil dituntun kita dengan akhlak. Cara makan, minum, yang paling gampang makan minum lah. Nah, Rasul bilang gini, samillah kul biyaminik. Kalau makan itu baca bismillah dan gunakan tangan kanan. Sekalipun kidal, paksakan menggunakan tangan kanan. Samillah kul biyaminik wa mimma yali. Rasul ajarkan kita setiap makan baca bismillah. Enggak harus diteruskan sampai bismillahirrahmanirrahim, enggak apa-apa. Cukup bismillah, cukup. Ya. Mau lengkap bismillahirrahmanirrahim. Mau tambah lagi Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Boleh. Tapi minimal baca bismillah cukup. Ya. Gunakan tangan kanan. Dan makan yang terdekat. Mohon maaf nih kalau makan banyakan tuh ya. Kalau biasa di kelompok tertentu, kelompok agama tertentu kan saya pakai nampan besar tuh ya, makan bareng-bareng tuh, Pak, saling comot-comot tuh pakai tangan tuh ya. Itu ajarkan, Rasul ajarkan jangan lompat terlalu jauh tangan kita menjoroknya, yang dekat dengan kita ya, makan yang pinggir-pinggir kita, yang jatah buat kita tuh dekat situ. Wa mimma yalik. Selesai baca alhamdulillah. Tambah lagi alhamdulillah rabbil alamin, boleh. Itu tuntunan Rasulullah SAW, pendidikan akhlak. Ya. 3, pendidikan moral. Moral nih Pak. Ya. Apa diantaranya? Disiplin, tanggung jawab, itu pendidikan moral. Menahan egoisme. Ya. Jangan diajarin dusta. Wah, kamu bohong ya.
Papa udah cek, kakek udah cek tuh di sekolah nggak libur tuh, nggak bilang libur. Itu pendidikan moral. Uang jajan kemarin mana? Kamu pakai berapa? Habis. Nggak bohong. Ini pendidikan moral sejak kecil diajarkan agar nanti begitu dewasa tidak berbohong kepada kepala bagian, tidak berbohong kepada kepala dinas, tidak bohong pada bupati, tidak bohong pada gubernur, ya, tidak bohong pada menteri. Kenapa kamu selewengkan dana ini? Di luar itu kipas angin harganya cuma 300.000, kamu masukin 11 juta. Gimana ceritanya? Contoh. Kenapa? Karena dia tidak punya moral. Nah, moral ini ajarkan sejak kecil. Memang tidak semuanya berhasil, tapi setidaknya orang tua sudah menanamkan pendidikan moral itu. Yang keempat, pendidikan jasmani. Ini penting ya. Terserah mau olahraga, mau ke tempat training tersendiri, ajarkan olahraga. Kalau bisa di rumah ajarkan silat boleh. Kalau di rumah punya kolam renang boleh. Kalau kita punya kuda, istal kuda boleh. Kalau enggak, ajarkan dia basket, pingpong, bulu tangkis, sepak bola. Ini sunnah semua, Pak. Jangan dikira kita ngajarin anak tuh berenang, olahraga pingpong, bulu tangkis, berkuda, itu sunnah. Selama tujuan kita apa? Mensehatkan dia, jasmani dia tuh. Pendidikan jasmani itu olahraga. Yang kelima, yang gampang aja nih, pendidikan sosial. Ya. Apa contohnya? Ajarkan anak masukin uang ke kenceleng. Nah, nanti kalau ke masjid ya, cucu kita tuh ajak ke masjid, kasih uang 1.000 rupiah, 2.000 rupiah. Nanti kado kenceleng masukin ya. Atau di sana ada kenceleng masukin ya. 2.000 rupiah aja cukup. Ada pengemis, kasih nih pengemis tuh, ya. 2.000 rupiah. Ini ada makan kue sisa nih, ya. Kasihkan ke dia. Itu pendidikan sosial perlu diajarkan. Ya. Selebihnya kewajiban orang tua mengajarkan anak untuk disekolahkan, karena kita punya keterbatasan untuk mengajar kepada anak. Ya. Kirim ke pesantren, daftar ke sekolah negeri, daftarkan ke sekolah favorit, tapi ingat, jangan ada dusta di antara kita. Kita minta pada Allah jadi orang kaya, tapi kita ke desa minta jadi orang miskin. Itu namanya ada dusta di antara kita. Bayangkan, kita di awal sudah kasus pembohongan pada diri sendiri dan pada Allah. Jangan heran kalau nanti anaknya juga suka bohong. Kita masukin aja berbohong. Jangan. Jauhkan sifat-sifat itu. Dan yang ketiga, ayuzawwijahu idza azruka. Nikahkanlah anak kita apabila sudah pantas untuk dinikahkan, untuk nikahkan. Serahkan tanggung jawab anak kita itu begitu berumah tangga masing-masing, laki atau perempuan, ya. Kewajiban kita sudah selesai, Pak. 3 saja kewajiban orang, nggak perlu banyak-banyak. Bapak nggak perlu mikirin bagaimana masa depannya nanti, dah. Itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Bagaimana rezeki nanti, itu bukan urusan kita, urusan Allah. Bagaimana nanti masa depannya, kehidupannya, itu urusan Allah. Nah, sudah, tugas kita mendoakan saja. Sedangkan yang wajib tadi sudah selesaikan, selanjutnya mereka bergerak sendiri. Doa saja. Kita nih hari ini tinggal di komplek ini, jadi pejabat ya, hidup makmur nih, juga hasil kerja kita sendiri. Mungkin orang tua kita di kampung tuh nggak pernah memikirkan kita sampai cari relasi sana sini, cawe-cawe sana sini, enggak. Orang kampung, saya contoh lah, di kampung nggak punya tuh akses koneksi ordal, nggak ada. Serahkan saja kepada pribadi. Toh hidup juga hari ini kan makmur semua buktinya kan, tanpa orang dalam,
tanpa koneksi, ya, tanpa suap sana sini, tanpa cawe-cawe. Latih seperti itu, Pak. Yakinlah dia punya masa depan sendiri, punya takdir sendiri, punya rezeki sendiri, punya kehidupan sendiri. Doakan saya. Yang penting kewajiban kita sudah selesai, menikahkannya. Itu saja. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah tambahan bagi kita semua yang kita diberikan kemudahan untuk memahaminya dan mempraktekannya. Bila bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.